Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Juliana dari kelas A36, kuliah di PJJ PAI Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Otong Bustomi LCMAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi Google Lens, Google Translate, dan aplikasi Kamus Al-Ma'ani dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bab Adab Puasa. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Otong Bustomi LCMAG. Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Penyusun nama saya Titis Juliana dengan NIM 228113171. Perkuliahan jarak jauh PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini kata pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Kami mengangkat tema kata pengantar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Kami mengangkat tema dengan bab Adab Puasa untuk menjelajahi bagaimana literasi digital memperkaya pemahaman kita tentang praktik keagamaan sehari-hari umat Islam. Dan seterusnya, daftar pustaka, pendahuluan. Nah, latar belakangnya, Kitab Kuning merupakan hasanah intelektual dan spiritual Islam yang kaya akan hasanah keilmuan, sejarah, dan tradisi. Nah, rumusan masalah, tujuan. Nah, bab yang akan kita bahas yaitu tentang adab puasa dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya tidak dianjurkan hanya puasa Ramadan saja, maka jadi meninggalkan perdagangan akhirat dengan ibadah-ibadah sunnah dan meninggalkan mencari derajat yang tinggi di surga Firdaus, karena engkau akan merasa rugi jika melihat derajatnya orang-orang yang puasa, sebagaimana engkau melihat bintang-bintang yang gemerlap padahal mereka berada di tempat yang paling atas. Dan yang artinya hari-hari yang utama yang telah disaksikan oleh hadis tentang kemuliaan dan keutamaannya. Dan dengan adanya pahala yang besar dalam puasanya adalah hari Arafah bagi orang-orang yang tidak berhaji, hari Asyura, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, Rajab, dan Sa'ban. Dan puasa bulan-bulan haram juga terdapat banyak keutamaan, yaitu bulan Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Puasa sehari-hari dan atau 3 hari berturut-turut, dan ini adalah dalam setahun. Tugas ke-1, kemampuan menerjemahkan 10 kata sesuai minimal dari 3 kamus digital kita, Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Kosakatanya pertama, layan bagi. Nah, ini dalam Kamus Al-Ma'ani diartikan tidak seyogyanya, hendaknya, seharusnya, dan semestinya. Dalam Google Lens seharusnya tidak, Google Translate seharusnya tidak. Yang kedua, taktaksiru, dibatasi. Dalam Kamus Al-Ma'ani artinya dibatasi, terbatas, membatasi diri. Google Lens terbatas, Google Translate terbatas. Saumu, dalam Kamus Al-Ma'ani artinya puasa, berpuasa. Google Lens puasa, Google Translate puasa. Ramadan, dalam Kamus Al-Ma'ani Ramadan, dalam Google Lens Ramadan, juga dalam Google Translate Ramadan. Nazorat, dalam Kamus Al-Ma'ani melihat, memandang, mengamati, menatap. Dalam Google Lens aku melihat, Google Translate aku melihat. Kasaba, dalam arti Kamus Al-Ma'ani memperoleh, menenangkan, beruntung, mendapat derajat-derajatnya. Dalam Google Lens menghasilkan,
Google Translate menghasilkan. Darajati dalam arti kamus al-ma'ani derajat, derajatnya. Google Lens derajat, Google Translate nilai. Al-aliyati kamus al-ma'ani yang tinggi, Google Lens yang tinggi, Google Translate yang tinggi. At-tijarat dalam kamus al-ma'ani perdagangan, perniagaan, bisnis. Dalam Google Lens perdagangan, Google Translate perdagangan. Al-faradis atau firdaus dalam arti kamus al-ma'ani surga, nirwana, firdaus. Dalam arti Google Lens surga, dalam arti Google Translate surga. Dalam 10 kosakata ini yang diambil dari bab adab tidur dalam kitab Bidayatul Hidayah, di antara Google Translate, Google Lens dan kamus al-ma'ani dinyatakan semuanya sama, artinya sama. Tidak ada yang berbeda dalam 10 kata ini. Tugas kedua, kemampuan menerjemahkan 5 kalimat minimal dengan 2 kamus digital. Di sini saya menggunakan Google Translate dan Google Lens. Di sini ada kalimat la yambagi ang taktasiru ala saumi Ramadan. Dalam Google Lens artinya puasa Ramadan tidak boleh dibatasi. Dalam Google Translate seharusnya tidak terbatas pada puasa Ramadan saja. Kalimat kedua, fatatarokal tijarata bid nawafil. Jadi Anda meninggalkan, dalam Google Lens, jadi Anda meninggalkan perdagangan atas tindakan sukarela. Google Translate, jadi Anda meninggalkan perdagangan sukarela. Kalimat ketiga, wakasaba darajatil aliyati fil faradis. Google Lens yang artinya dan dia mendapat nilai tinggi di surga. Google Translate, dan dapatkan skor tinggi di surga. Kalimat keempat, fatatasiru id nazarta ila manazila shaimin. Google Lens yang artinya maka kamu akan bersedih ketika melihat rumah orang-orang yang berpuasa. Google Translate, Anda merasa sedih ketika melihat rumah orang-orang yang sedang berpuasa. Kalimat kelima, kama tantazara ilal kawakibut dirayah wahum fil a'lal aliyin. Google Lens, sama seperti Anda melihat planet-planet yang mengorbit dan mereka berada di dalamnya. Google Translate, Anda juga melihat bintang-bintang yang berbintang dan mereka berada di langit tertinggi. Nah, inilah arti 5 kalimat dari bab ada puasa yang diartikan dalam Google Translate dan Google Lens. Yang artinya ada juga yang agak berbeda sedikit, ada yang sama. Tugas ketiga, kemampuan menampilkan hasil SS dari poin B dan poin C. Poinnya yang tadi kosakata, mencari kosakata di Google Translate, Google Lens dan Kamus Al-Ma'ani. Dan yang poin C-nya itu poin 2-nya mencari 5 kalimat dari arti dari Google Translate dan Google Lens. Nah, ini hasil SS-nya, screenshot-nya. Kita bisa lihat dari Google Translate arti kasaba artinya menghasilkan. Nah, dari Kamus Al-Ma'ani, kasaba artinya memperoleh, beruntung. Nah, ini dia. Kalau dari Kamus Al-Ma'ani, nah ini dari Google Lens. Nah, ini dia ya hasil SS-nya. Dan yang kalimat nah seperti ini. Layam bagi yang taktasiru ala sami Ramadan, seharusnya tidak terbatas pada puasa Ramadan saja. Ini Google Translate. Nah, ini Google hasil dari SS Google Lens-nya. Tugas keempat, kemampuan memilih arti kata, terjemah yang tepat dan sesuai pada poin B dan C dari kamus di atas yang sesuai dengan materi. Nah, ini dia arti yang sebenarnya dari kalimat nomor 1, layam bagi yang taktasiru ala saumi Ramadan. Tidak seharusnya kita hanya terbatas pada puasa Ramadan saja.
Nah, kita disunahkan juga puasa-puasa sunnah seperti Senin dan Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Kalimat kedua, fatataraka tijarata bin nawafil, lalu meninggalkan perdagangan dengan ibadah sunnah. Nah, boleh saja kita meninggalkan perdagangan, kita tutup dulu. Nah, lalu kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kalimat ketiga, wakasabat darajatil aliyati fil faradis, dan memperoleh tingkatan tinggi di surga. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadahnya, nah insya Allah akan mendapatkan tingkat tertinggi, yaitu mendapatkan nanti surga Firdaus. Kalimat keempat, fatatahsir idh nazarta ila manazilis shaimi, sehingga menyesal saat melihat tempat tinggal para ahli puasa. Nah, jangan sampai kita tuh menyesal karena tidak maksimal dalam ibadah sehari-hari kita di dunia, sehingga kita bersedih hati ketika nanti kita melihat di akhirat nanti. Kalimat kedua, fatataraka tijarata bin nawafil, lalu meninggalkan perdagangan dengan ibadah sunnah. Nah, boleh saja kita meninggalkan perdagangan, kita tutup dulu. Nah, lalu kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kalimat ketiga, wakasabat darajatil aliyati fil faradis, dan memperoleh tingkatan tinggi di surga. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadahnya, nah insya Allah akan mendapatkan tingkat tertinggi, yaitu mendapatkan nanti surga Firdaus. Kalimat keempat, fatatahsir idh nazarta ila manazilis shaimi, sehingga menyesal saat melihat tempat tinggal para ahli puasa. Nah, jangan sampai kita tuh menyesal karena tidak maksimal dalam ibadah sehari-hari kita di dunia, sehingga kita bersedih melihat para ahli surga mendapatkan surga Firdaus dari Allah. Kalimat kelima, kama tangzara ilal kawakibu dirayah wa hu fi a'lal aliyin, yang artinya seperti melihat bintang-bintang bersinar sementara mereka berada di tempat tertinggi. Nah, ini ibarat kita nanti bersinar terang menyinari karena ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di dunia. Tugas kelima, kemampuan memberikan ulasan dan kesimpulan dari materi di atas. Bab tentang puasa membahas tentang puasa tidak hanya puasa wajib saja, tetapi dianjurkan puasa sunnah seperti dalam puasanya adalah puasa hari Arafah bagi orang yang tidak berhaji, puasa Asyura 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, Rajab, dan puasa Sa'ban, dan puasa di bulan-bulan haram juga terdapat banyak keutamaan, yaitu bulan Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Puasa sehari atau 3 hari berturut-turut semata-mata untuk mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Dan puasa juga membahas tentang etika, adab, dan hikmah puasa. Sebagaimana berikut kesimpulan dari bab puasa. Yaitu pertama, niat puasa. Pentingnya niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapat ridho Allah. Niat harus dilakukan setiap malam sebelum puasa. 2. Menjaga perilaku selama puasa, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga perilaku dan tutur kata, menghindari perbuatan bohong dan perbuatan maksiat lainnya. Kualitas puasa, meningkatkan puasa dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Mengendalikan hawa nafsu, dengan puasa sebagai latihan mengendalikan hawa nafsu dan dorongan negatif. Puasa sunnah, selain puasa wajib di bulan Ramadan dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyumul Bid, dan puasa Arafah, dan puasa sunnah-sunnah lainnya. Manfaat puasa tentunya mengingatkan akan pentingnya merasakan penderitaan orang miskin, sehingga meningkatkan rasa empati kita dan kepedulian sosial kita semakin tinggi. Secara keseluruhan, puasa adalah ibadah yang mengandung beberapa hikmah spiritual dan moral.
Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbesi jiwa kita, mengendalikan diri, dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Ada penutup, yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas. Beberapa aplikasi digital sebagai alat penerjemah yang bisa kita pakai untuk membantu menerjemah kitab kuning. Dalam hal ini, kitab Bidayatul Hidayah adalah dengan Google Lens, Google Translate, dan Kamus Al-Ma'ani. Baik ketika mencari arti kata maupun mencari arti kalimat tertentu, menurut kami, memang yang paling recommended adalah Kamus Al-Ma'ani. Kemudian Google Translate, baru yang terakhir adalah Google Lens. Namun yang perlu diketahui juga, apabila kita masih awam dan membaca kitab salaf atau yang bisa disebut dengan istilah kitab gundul, kita jangan sampai hanya mengendalikan kamus saja tanpa dibimbing atau diawasi oleh guru atau orang lebih paham. Lebih lagi, jangan sampai kita langsung percaya hasil terjemah dari Google Translate atau Google Lens, karena seringkali terjadi hasilnya kurang sesuai dengan arti yang seharusnya. Agar kita tidak tersesat dan salah dalam memahami literasi. Agar kita tidak tersesat dan salah dalam memahami literatur tersebut, jadi kita harus tetap belajar pada guru walaupun sudah ada teknologi yang bisa membantu kita dalam belajar, khususnya saat mempelajari kitab salaf atau kitab kuning. Dan daftar pustakanya dari Maroki Al-Hubudiyah Saraf Bidayah Hidayah Surabaya Darul Rahmah Islamiyah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.